Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan Diary Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran informatika kelas 8 semester 2 materi kedua, konektivitas internet melalui kabel dan nirkabel. Jaringan berkabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network adalah kabel UDP. Kelebihan jaringan kabel. Koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Keamanan yang tinggi, harganya relatif murah, bandwidth yang lebih tinggi. Kekurangan jaringan kabel. Jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Kabel mudah rusak, untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. Untuk memperluas jaringan, membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Akses internet dial-up melalui jalur PSTN. Dial-up melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network, yaitu cara kita terhubung ke ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon reguler. Contohnya adalah Telkomnet Instan. Dial-up adalah cara menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan kabel telepon. Kecepatan akses internet menggunakan dial-up dapat mencapai 56 KB per second. Kelebihan, koneksi ini paling mudah untuk dilakukan. Modem yang digunakan umumnya murah, lebih murah untuk koneksi internet. Adapun kekurangannya, kecepatan aksesnya hanya sekitar 12-20 kbps. Telepon rumah yang digunakan untuk koneksi internet akan berstatus sibuk jika ada panggilan masuk. Akses internet melalui ADSL. ADSL atau Asymmetric Digital Subscribe Line merupakan teknologi akses internet menggunakan kabel tembaga pada kabel telepon biasa dalam menghantarkan data dalam jumlah besar, menggunakan perangkat Digital Subscribe Line Access Multiplexer. ADSL di Indonesia seperti Speedy berkecepatan sekitar 1024 KB per second untuk downstream dan 128 kbps untuk upstream. Kelebihannya, frekuensi bisa dibagi menjadi frekuensi tinggi untuk mengirimkan data, sedangkan frekuensi rendah dibuat mengirim telepon dan fax, memiliki taraf kestabilan data tinggi. Pengiriman dan penerimaan data kepada pelanggan tak akan terputus meskipun jaringan terasa lambat. Kekurangannya, modem dengan komputer harus selalu dekat dengan DSL/AM agar penerimaan dan pengiriman data tak terganggu. Tidak semua komputer bisa menggunakan modem jenis ini sebab konfigurasi drivernya tak selalu ada. Masih adanya interferensi dan ketidakcocokan jalur buat ADSL pada frekuensinya. Sulit dalam pengiriman frekuensi melalui fiber optik. Akses internet melalui Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Selain teknologi Ethernet, saat ini berteknologi 802.11b atau biasa disebut dengan Wi-Fi, juga sering digunakan untuk membentuk Local Area Network. Kecepatan akses internet dengan local area network dari 10, 100, ataupun 1000 MB per second. Kelebihannya, keamanan lebih terjamin. Pemakaian sumber daya bersama-sama memungkinkan hubungan antar sistem dari berbagai merek, efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif, memungkinkan komunikasi lewat email, adanya pembaguan user interface, copy data antar PC menjadi lebih cepat. Kekurangan, instrumen tidak sederhana, speed modem lambat, semakin banyak PC, semakin lambat koneksi internet. Adanya kemungkinan password dapat ditembus, perlu pengendali pemakaian software.
Jika salah satu PC terkena virus, maka kemungkinan PC lain akan tertular. Akses internet melalui TV kabel. Akses internet melalui TV kabel dapat mengakses internet setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 MB per second untuk downstream atau kecepatan download ke pengguna, dan 2,5 MB per second upstream atau kecepatan upload dari pengguna. Kecepatan jaringan TV kabel dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 MB per second downstream dan 2,5 MB per second untuk upstream. Kelebihannya, layanan unlimited atau tanpa batas, tidak ada biaya tambahan, kecepatan akses tidak terpengaruh oleh jam sibuk. Kekurangannya, jaringan masih terbatas, modem masih cukup mahal, service provider tertentu mengharuskan berlangganan TV kabel. Akses internet melalui kabel listrik. PLC kepanjangan dari Power Line Communication. Teknologi yang menggunakan koneksi kabel listrik yang dapat digunakan pada jaringan listrik yang telah ada untuk memberikan pasokan energi listrik, dan di saat yang bersamaan juga dapat digunakan untuk mentransfer data dan transmisi suara. Kecepatan transmisi data menggunakan fiber optik mulai 256 kilobit per second sampai 45 megabit per second. Kelebihan, lebih cepat diakses dibanding jika melalui konvensional, lebih murah karena hanya mengandalkan arus listrik. Tidak ada kenaikan tarif telepon, tidak perlu untuk menambah kabel sehingga mengurangi keruwetan kabel di rumah. Kekurangannya, gangguan pada saluran disebabkan oleh peralatan listrik yang terhubung ke saluran. Distorsi disebabkan oleh peralatan mesin bor, oven, microwave, dan blender. Tetapi juga dapat disebabkan oleh lampu-lampu yang di-on atau off, atenuasi atau peredaman yang akan menyebabkan penurunan tingkat sinyal pada suatu jarak tertentu, atenuasi sinyal yang sangat tinggi. Jaringan nirkabel, yaitu suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel atau wire network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Kelebihan jaringan nirkabel. Pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. Pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya, karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. Lebih nyaman digunakan. Jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Kekurangan jaringan nirkabel. Kecepatan transfer file atau sharing biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. Instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal, peralatan yang masih tinggi harganya, kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca, informasi yang kurang aman, dan lebih mudah dihack. Akses internet melalui GPRS. General Packet Radio Service atau GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS menghasilkan generasi baru yang disebut dengan 2.5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data gambar, wireless application protocol, dan World Wide Web. Kecepatan dalam teorinya, GPRS menjanjikan kecepatan mulai 56 kbps sampai 115 kbps, sehingga memungkinkan akses internet, pengiriman data multimedia ke komputer.
Kelebihannya, teknologi jaringan GPRS mempunyai kecepatan yang mampu mencapai hingga 171,2 kbps. GPRS sendiri menggunakan sistem yang selalu terhubung. Kekurangan, adanya keterbatasan kemampuan dari gadget itu sendiri untuk jaringan GPRS. Pada kenyataannya, ternyata kecepatan GPRS tidak sesuai dengan yang sering diberitakan. Akses internet melalui 3G. 3G adalah evolusi dari teknologi GPRS yang mampu menyediakan high speed data service 384 kbps sampai 2 Mbps. Dengan teknologi 3G, maka servis telepon, video, internet, TV multikabel, dan lain sebagainya dapat dinikmati dengan mudah. Kecepatan sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat atau mobile, sebesar 384 kbps untuk kondisi berjalan atau pedestrian, sebesar 2 MB per second untuk kondisi statik di suatu tempat. Kelebihannya, jenis data yang dapat dikirimkan dengan koneksi 3G ini menjadi lebih beragam. Tidak hanya huruf dan angka, tetapi juga gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Kekurangan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Akses internet melalui 3.5G. High Speed Download Packet Access atau HDPA adalah sebuah protokol telepon genggam dan kadang-kala disebut dengan teknologi 3.5G. Hingga kini, penggunaan teknologi HDPA hanya pada komunikasi arah bawah menuju telepon genggam. Kecepatan di perumahan dapat melakukan unduh data hingga berkecepatan 3,7 Mbps dalam keadaan bergerak dan dapat mengakses internet berkecepatan 1,2 Mbps di lingkungan perkantoran yang padat pengguna, dapat menikmati streaming video dengan perkiraan kecepatan 300 kbps. Kelebihan, memberikan umpan balik yang cepat saat menggunakan aplikasi interaktif seperti mobile office atau akses internet kecepatan tinggi untuk penggunaan fasilitas permainan atau mengunduh audio dan video, meningkatkan kapasitas sistem tanpa memerlukan spektrum frekuensi tambahan. Kekurangannya, berkurangnya biaya layanan mobile data secara signifikan, layanan 3.5G masih terbatas. Akses internet melalui 4G. 4G adalah singkatan dari istilah Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Kecepatan pada akses internet dengan 4G hingga 100 Mbps sampai dengan 1 Gbps. Dukungan mobilitas tinggi, teknologi LTE menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 65 Mbps. Kekurangannya, membutuhkan perangkat jaringan yang mahal, belum semua perangkat keras mobile menggunakan teknologi 4G. Baik, kita ke soal latihan. Suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berbentuk kabel disebut dengan jaringan berkabel. Suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa sinyal gelombang elektromagnetik disebut jaringan wireless. Keunggulan jaringan komputer menggunakan kabel seperti di bawah ini kecuali memiliki keterbatasan fisik. Kelemahan jaringan komputer menggunakan kabel seperti di bawah ini kecuali kecepatan yang lebih cepat dibanding jaringan nirkabel. Keunggulan jaringan komputer menggunakan tanpa kabel seperti di bawah ini kecuali D. Pengalihan informasi secara instan ke media sosial lebih susah. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.